selamat datang kembali di Deep Dive kita. Oke, mari kita mulai dari sini deh. Coba Anda inget-inget hari ini. Bangun tidur, langsung cek HP kan? Ya hampir pasti. Terus kerja pakai laptop, mungkin pesan makan siang atau malam pakai aplikasi. Teknologi digital ini, rasanya udah kayak udara aja ya. Nggak kelihatan tapi penting banget. Betul. Sudah jadi bagian hidup yang nggak terpisahkan gitu. Nah, tapi pernah nggak sih Anda kepikiran di balik semua kemudahan ini ada harga yang harus dibayar bumi kita? Jangan-jangan kemajuan teknologi ini diam-diam ada dampak lingkungannya. Pertanyaan bagus itu. Dan ini langsung nyambung ke topik kita ya. Teknologi hijau atau green technology. Green technology, oke. Gampangnya sih ini inovasi teknologi. Tapi dari awal dirancangnya itu untuk jadi solusi lingkungan. Bukan malah nambah polusi. Solusi ya, bukan polusi. Iya. Tujuannya jelas, gimana caranya ngurangin jejak karbon, minimalisir kerusakan lingkungan, ya ujung-ujungnya biar kita bisa hidup lebih berkelanjutan gitu. Oke. Tapi mungkin ada yang mikir nih, loh dunia digital kan identik sama listrik, gadget baru terus, kok bisa malah nyelamatin lingkungan kayak bertolak belakang gitu ya kedengarannya? Kelihatannya mungkin gitu. Tapi jawabannya, sangat bisa. Serius. Dan contoh nyatanya udah mulai banyak kok. Oh ya, contohnya gimana tuh? Kita nggak ngomongin film fiksi ilmiah loh ya. Misalnya nih, energi terbarukan. Panel surya, kincir angin, itu kan bagus ya? Iya, udah sering dengar. Nah, tapi itu jadi jauh lebih efektif kalau ada yang namanya smart grid. Jaringan listrik pintar gitu. Dia pakai teknologi Internet of Things atau IoT. IoT, oke, jadi perangkat saling terhubung gitu. Betul. Buat ngatur distribusi energi biar super efisien. Jadi nggak banyak energi kebuang percuma. Hematnya bisa drastis. Wah, menarik. Terus kalau di level rumah tangga kita gimana? Ya, bisa lewat lampu LED pinter yang otomatis mati kalau nggak ada orang. Atau termostat cerdas yang, bisa atur suhu sendiri biar hemat. Masuk akal. Selain energi ada lagi? Ada dong. Coba lihat makanan kita. Ada yang namanya smart farming. Pertanian digital. Pertanian digital, pakai komputer nanam padi gitu. Nggak gitu juga. Tapi, bayangin ada sensor di tanah, dia kasih tahu petani kapan persisnya harus nyiram air, atau kasih pupuk berapa banyak. Nggak kira-kira lagi. Oh, jadi lebih presisi ya? Tepat. Drone juga bisa dipakai buat mantau tanaman dari atas. Hasilnya, ada studi bilang hemat air bisa 30-40%, pupuk juga berkurang, tanah jadi lebih sehat. Keren juga ya. Terus soal kita gerak, transportasi. Nah, mobil listrik kan makin banyak ya. Tapi teknologi hijau di transportasi itu nggak cuma mobil listrik. Aplikasi ride sharing secara teori kan bisa ngurangin jumlah mobil di jalan. Iya sih, kalau pada pakai barengan ya. Atau sewa sepeda listrik, skuter listrik yang pakai aplikasi itu loh. Itu kan memudahkan kita pindah tempat tanpa emisi di dalam kota. Ini soal pilihan cerdas saja. Dan yang deket banget sama kita nih, kerjaan kantor atau kuliah, dokumen digital. Nah ini dia, pindah ke email, Google Drive, tanda tangan digital. Kayaknya sepele ya. Ya, kayak biasa aja. Tapi dampaknya gede banget buat ngurangin nebang pohon. Jadi paperless tuh bukan cuma gaya, tapi udah kayak tanggung jawab gitu. Katanya sih, rata-rata pekerja kantoran bisa hemat 1 pohon setahun loh, cuma dengan nggak ngeprint yang nggak perlu. Wow, 1 pohon per orang per tahun. Lumayan banget itu. Tapi kita juga harus jujur nih, nggak semuanya indah di dunia digital ini. Ada tantangan gedenya juga. Oke, sisi lainnya apa nih? Satu yang paling gede, konsumsi energi data center. Pusat data, itu kan otaknya internet ya. Semua layanan digital kita, dari streaming sampai sosmed, ya larinya ke sana. Iya, prosesnya di sana semua. Nah, konsumsi energinya itu secara global udah setara kayak beberapa negara industri kecil loh. Gede banget. Serius? Setara negara kecil? Wah. Iya. Terus tantangan lain yang nggak kalah penting. E-waste, limbah elektronik. Gadget kita kan ganti terus ya. Cepet banget siklusnya. Betul, baru beli udah ada model baru lagi. Nah, itu numpuk jadi gunung sampah elektronik. Masalahnya, isinya tuh sering ada bahan beracun. Kayak timbal, merkuri. Dan faktanya, tingkat daur ulang e-waste resmi secara global tuh masih rendah banget. Mungkin di bawah 20% lah. Terus sisanya kemana? Iya, bisa jadi berakhir di pembuangan ilegal. Nyemarin tanah, air. Ini sisi gelap yang serius. Waduh, tapi ada harapan nggak sih dari industrinya gitu? Ada pergerakan kok.
Perusahaan teknologi gede kayak Google, Apple, Microsoft, mereka udah mulai investasi gede-gedean buat menghijaukan operasi mereka. Oh ya, contohnya gimana? Misalnya, bangun data center yang 100% pakai energi terbarukan, atau paling nggak punya target ke sana. Terus mereka juga mulai rancang produk pakai bahan daur ulang, bikin produknya lebih gampang diperbaiki atau didaur ulang lagi. Berarti profit sama peduli lingkungan itu bisa jalan bareng ya? Atau setidaknya mulai dicoba gitu? Ya, setidaknya ada upaya ke arah sana. Walaupun ada juga sih yang kritik, bilang itu belum cukup cepat atau cuma buat citra aja. Tapi yang jelas, tekanan dari konsumen, dari investor, itu ada perannya. Nah, disinilah peran Anda sebagai pengguna jadi penting. Nah, bener banget. Kekuatan perubahan itu nggak cuma di perusahaan gede. Kita sebagai pengguna ini, Anda semua, perannya krusial. Dan nggak harus yang susah-susah kok. Justru itu, kekuatan terbesarnya seringkali ada di kebiasaan kecil kita sehari-hari, kalau dilakuin bareng-bareng. Misalnya nih, pas mau beli gadget baru. Coba deh, jadi konsumen yang lebih cerdas. Cari label hemat energi, kayak Energy Star gitu. Oh, yang suka ada stiker biru itu ya? Iya, mungkin harganya sedikit lebih mahal di awal, tapi jangka panjangnya hemat listrik, hemat uang Anda juga, plus ngurangin jejak karbon. Dan kebiasaan simple lainnya. Matikan aja perangkat kalau nggak dipakai. Laptop, monitor, TV, cabut charger HP kalau udah penuh atau nggak dipakai. Itu namanya vampire power, nyedot listrik diam-diam. Kecil per alat, tapi kalau semua orang, jadi gede akumulasinya. Bener juga ya. Terus soal ngeprint tadi? Iya, pikir lagi deh sebelum klik print, perlu banget nggak dicetak. Bisa dibaca di layar aja, atau simpan digital. Terus soal gadget lama Anda, jangan asal buang ke sampah ya. Harus gimana dong? Cari tahu program daur ulang resmi. Biasanya produsennya punya, atau ada inisiatif lokal buat ngumpulin e-waste. Ini penting biar bahan beracunnya nggak nyebar ke lingkungan. Oke, catat. Terakhir nih, ada lagi. Jangan remehkan suara Anda. Pakai aja platform digital yang Anda punya, sosmed misalnya, buat bagi info soal teknologi hijau, ajak orang lain buat lebih peduli, atau tanya langsung ke merek favorit Anda. Komitmen lingkungannya gimana? Kesadaran bareng-bareng itu bisa mendorong perubahan loh. Jadi kesimpulannya teknologi ini kayak pedang bermata dua ya? Betul, bisa jadi alat hebat buat masa depan yang lebih hijau, atau malah mempercepat kerusakan kalau kita nggak bijak pakainya. Kuncinya ya di kita semua penggunanya. Janjian iklim global aja, tapi juga dari pilihan-pilihan kecil kita sehari-hari pas pakai teknologi. Tujuannya bukan cuma jadi generasi melek digital, tapi juga peduli bumi. Jadi pengguna teknologi yang pintar sekaligus bijak. Iya, pintar dan bijak. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih dalam. Selain tindakan kita masing-masing yang tadi dibahas, gimana caranya ya kita bisa bareng-bareng dorong perubahan yang lebih mendasar? Perubahan sistemik gitu. Biar teknologi hijau ini nggak cuma jadi pilihan, tapi jadi standar baru dalam inovasi dan industri. Gimana menurut Anda?